Pernahkah kamu merasa, semakin kamu memahami hidup, justru semakin kamu merasa sendiri? Bukan karena orang-orang meninggalkanmu, bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena sesuatu dalam dirimu telah bergeser, sesuatu yang tak bisa kamu kembalikan seperti dulu lagi. Dulu, tawa terasa ringan, percakapan terasa cukup, keramaian terasa mengisi. Namun sekarang, ada jarak yang tak terlihat. Kamu masih ada di tengah orang-orang, tapi seolah berada di dimensi yang berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada sebuah rahasia yang jarang dibicarakan, sebuah hukum tak tertulis yang telah dipahami oleh para pencari hikmah sejak zaman kuno, bahwa setiap peningkatan kesadaran selalu membawa konsekuensi kesendirian. Ini bukan kesepian biasa. Ini bukan sekedar tidak punya teman. Ini adalah jenis kesunyian yang lahir dari melihat terlalu banyak, memahami. Jika kamu menelusuri jejak peradaban lama, kamu akan menemukan pola yang sama berulang kali. Sebuah benang merah yang menghubungkan para pemikir, sufi, filsuf, dan pencari kebenaran dari berbagai zaman. Mereka hampir selalu berjalan sendirian, di gurun yang sunyi, di puncak gunung yang jauh dari keramaian, atau di ruang-ruang kecil tempat mereka mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dunia. Disitulah lahir pemahaman-pemahaman terdalam tentang kehidupan. Mengapa? Karena sejak dahulu, ada pemahaman tersembunyi bahwa kebisingan dunia seringkali menutupi suara kebenaran. Dalam tradisi kuno, kesendirian bukan dianggap sebagai kekurangan. Justru sebaliknya, ia adalah gerbang, sebuah fase penting yang harus dilalui seseorang sebelum mencapai kejernihan batin. Para pencari hikmah memahami bahwa semakin seseorang melihat realitas apa adanya, semakin ia menyadari betapa banyak hal yang selama ini hanyalah ilusi yang disepakati bersama. Nilai-nilai sosial, ekspektasi orang lain, percakapan yang dangkal, hubungan yang dibangun di atas kepura-puraan halus. Dan ketika seseorang mulai terbangun dari semua itu, ia tidak lagi bisa kembali sepenuhnya ke cara lama. Inilah titik di mana kesendirian mulai muncul. Bukan karena ia merasa lebih tinggi, tapi karena ia mulai melihat bahwa banyak interaksi di dunia ini tidak lagi selaras dengan kedalaman yang ia rasakan di dalam dirinya. Dalam catatan-catatan filsafat kuno, kondisi ini sering digambarkan sebagai jarak kesadaran, sebuah celah tak terlihat antara seseorang yang mulai memahami. Sekarang, kita masuk ke inti dari fenomena ini. Mengapa pemahaman yang lebih dalam justru menciptakan rasa sepi? Bayangkan kesadaranmu seperti sebuah ruangan. Dulu, ruangan itu penuh, dipenuhi suara orang lain, opini, standar sosial, kebiasaan yang diwariskan tanpa pernah kamu pertanyakan. Semuanya terasa normal, karena kamu belum pernah melihat alternatifnya. Lalu, perlahan, kamu mulai membersihkan ruangan itu. Kamu mulai mempertanyakan, kenapa aku melakukan ini? Kenapa aku mempercayai itu? Apakah ini benar-benar aku, atau hanya hasil dari lingkungan? Dan satu persatu, isi ruangan itu mulai berkurang. Keyakinan lama mulai runtuh. Relasi yang tidak selaras mulai terasa berat. Percakapan yang dulu menyenangkan, kini terasa kosong. Inilah tahap pertama dari kesendirian, pembersihan kesadaran. Masalahnya, kebanyakan orang berhenti di sini dan mengira bahwa kehampaan yang mereka rasakan adalah akhir dari segalanya. Padahal, ini baru permulaan. Karena saat ruangan itu mulai kosong, kamu akan menghadapi sesuatu yang jarang disadari orang, ketidaknyamanan karena keheningan. Selama ini, kamu terbiasa diisi oleh notifikasi, oleh distraksi, oleh keberadaan orang lain. Tiba-tiba, semua itu berkurang, dan yang tersisa hanyalah kamu dengan dirimu sendiri. Disinilah banyak orang mulai merasa sepi, bukan karena mereka kehilangan orang lain, tetapi karena mereka baru pertama kali benar-benar berhadapan dengan dirinya sendiri tanpa gangguan. Dan jujur saja, itu tidak selalu menyenangkan. Ada pikiran-pikiran yang muncul, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kebenaran-kebenaran yang selama ini kamu hindari. Namun, di balik ketidaknyamanan itu,
ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Kamu sedang mengembangkan apa yang bisa kita sebut sebagai kedalaman persepsi. Artinya, kamu tidak lagi melihat sesuatu hanya dari permukaan. Ketika orang lain tertawa, namun ada lapisan yang lebih dalam lagi. Sesuatu yang jarang disadari, bahkan oleh mereka yang sudah melewati fase pembersihan tadi. Kesendirian ini bukan hanya tentang perubahan eksternal. Ia juga tentang runtuhnya ilusi terbesar dalam hidup manusia, ilusi keterikatan. Sejak kecil, kita diajarkan, secara halus maupun terang-terangan, bahwa kebahagiaan datang dari luar, dari diterima, dari dimengerti, dari memiliki tempat di antara orang lain. Dan tanpa sadar, kita membangun identitas kita di atas itu. Aku adalah siapa aku di mata mereka. Aku berharga karena aku dibutuhkan. Aku tidak sendiri karena aku punya mereka. Tapi ketika kesadaran mulai berkembang, semua fondasi itu mulai retak. Kamu mulai melihat bahwa banyak hubungan dibangun bukan karena keaslian, tapi karena kebutuhan. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang benar-benar memahami. Mereka hanya merespons dari sudut pandang mereka sendiri. Dan yang paling dalam, kamu mulai memahami bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa sepenuhnya mengisi ruang batinmu. Inilah momen yang paling sunyi. Karena di titik ini, kamu tidak hanya merasa jauh dari orang lain, kamu juga merasa jauh dari versi dirimu yang dulu. Seolah-olah kamu sedang berdiri di antara dua dunia, yang lama sudah tidak cocok, yang baru belum sepenuhnya jelas. Dan disinilah banyak orang mulai membuat kesimpulan yang keliru. Mereka berpikir, kalau begitu, hidup ini memang sendirian. Tidak ada yang benar-benar peduli. Semua ini kosong. Padahal, itu hanya setengah dari kebenaran. Yang sebenarnya terjadi adalah ini. Kamu sedang dipaksa untuk memindahkan pusat hidupmu dari luar ke dalam. Selama ini kamu mencari makna melalui koneksi eksternal. Sekarang, kamu mulai diarahkan untuk menemukan makna dari kedalaman internal. Dan proses perpindahan ini terasa seperti kehilangan. Padahal sebenarnya, ini adalah proses pemurnian keterikatan. Kamu tidak lagi Sekarang, pertanyaannya bukan lagi kenapa ini terjadi, tapi apa yang harus kamu lakukan dengan kesunyian ini? Karena jika tidak dipahami dengan benar, fase ini bisa berubah menjadi jebakan, bukan pencerahan, tapi keterasingan, bukan kedalaman, tapi kehampaan. Langkah pertama yang harus kamu pahami adalah ini. Jangan melawan kesendirian itu. Kebanyakan orang mencoba melarikan diri saat rasa sepi datang. Mereka mengisinya dengan distraksi, media sosial, keramaian, hubungan yang dipaksakan, atau kesibukan tanpa arah. Padahal, setiap kali kamu melarikan diri, kamu memperlambat proses yang sebenarnya sedang membentukmu. Kesunyian ini bukan sesuatu yang harus dihapus. Ia harus dihadapi dengan kesadaran. Coba lakukan sesuatu yang sederhana, tapi jarang dilakukan. Duduklah dalam diam, tanpa gangguan. Tidak perlu lama, tidak perlu teknik rumit. Hanya duduk dan rasakan. Awalnya mungkin tidak nyaman. Pikiranmu akan berisik. Emosimu mungkin naik turun. Tapi jika kamu bertahan, perlahan kamu akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan di balik kebisingan itu. Ada kejelasan di balik keraguan. Dan disitulah kamu mulai membangun hubungan baru. Bukan dengan dunia luar, tapi dengan dirimu sendiri. Langkah kedua, pilih kualitas, bukan kuantitas. Seiring meningkatnya kesadaran, kamu tidak lagi membutuhkan banyak koneksi. Yang kamu butuhkan adalah koneksi yang selaras. Tidak harus banyak, tidak harus selalu ada, tapi cukup satu atau dua orang yang bisa memahami atau setidaknya menghargai kedalaman yang kamu miliki. Dan jika kamu belum menemukannya, itu tidak berarti kamu harus menurunkan standar. Pada akhirnya, kesendirian yang kamu rasakan ini bukanlah kesalahan. Ia bukan tanda bahwa hidupmu menyimpang, dan ia jelas bukan bukti bahwa kamu kehilangan arah. Justru mungkin
inilah pertama kalinya kamu benar-benar berada di jalurmu sendiri. Kita telah melihat bagaimana pemahaman yang lebih dalam perlahan mengubah cara kamu memandang dunia. Bagaimana ilusi-ilusi mulai runtuh. Bagaimana hubungan, makna, dan bahkan dirimu sendiri terasa berbeda. Dan di tengah semua itu, lahirlah kesunyian. Namun sekarang kamu tahu, kesunyian ini bukan ruang kosong. Ia adalah ruang transformasi. Tempat di mana identitas lama dilepaskan dan kesadaran baru mulai terbentuk. Banyak orang akan menghindari fase ini. Mereka akan kembali ke kebisingan, kembali ke distraksi, kembali ke kenyamanan semu. Tapi kamu memilih untuk melihat lebih dalam. Kamu memilih untuk tetap tinggal meski tidak nyaman. Dan itu sudah membedakanmu. Bukan sebagai seseorang yang